Benarkah kurang tidur bisa kita ganti dengan tebus tidur di hari kemudian dengan mudah? Atau mungkin kurang tidur seminggu kita bisa tebus tidur di weekend. Apa itu ampuh? Sahabat Life, mari kita cari tahu lebih banyak di Life Live in Fullness to Eternity. Zaman sekarang bukan hanya orang dewasa yang kurang tidur. Usia sekolah hingga balita pun mulai praktekkan keseharian yang salah, yaitu kurang tidur. Sahabat Life, siapa dari kita yang pernah alami ini? Di mana Senin sampai Jumat, sahabat Life tidur hanya 5 hingga 6 jam per malam. Dengan pemikiran mungkin kita bisa tebus jam tidur kita di weekend dengan tidur lebih panjang 10 hingga 12 jam tidur. Jika pernah terapkan hal seperti ini, bagaimana hasilnya sahabat Life? Apakah tubuh terasa lebih sehat? Sayangnya tidak. Nyatanya, bangun tidur, tubuh bisa terasa pegal, kepala justru bisa terasa pusing. Senin pagi, mengantuk lagi dan siklus terulang kembali. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kenapa kita merasa lebih buruk padahal sudah tidur panjang? Sahabat Life, ternyata ada yang salah dengan strategi seperti itu. Untuk pahami strategi yang tepat untuk tebus tidur kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sleep depth, apa itu hutang tidur. Menurut Depner dan kawan-kawan di tahun 2014 sebut sleep adalah akumulasi kekurangan tidur dari hari ke hari. Ini seperti utang uang. Utang tidur akan terus menumpuk jika tidak kita lunasi sahabat Life. Contohnya, rekening tidur kita, pemasukan yang sebenarnya itu seharusnya 7 hingga 8 jam tidur berkualitas setiap malamnya. Tapi kita hanya tidur 5 jam per malam. Itu artinya kita hutang jam tidur per harinya 2 hingga 3 jam. Yang artinya 14 hingga 21 jam per minggu. Itu sudah setara dengan satu malam penuh kita tidak tidur sama sekali sahabat Life. Nah, ini bedanya dengan utang uang. Utang tidur tidak bisa dicicil sembarangan. Penelitian terbaru dari Van Dongen dan kawan-kawan di tahun 2003 tunjukkan tubuh mencatat setiap jam yang kita pinjam. Kalau kita gagal bayar jam tidur kita, apa yang terjadi? Banyak kemungkinan masalah kesehatan yang bisa terjadi sahabat Life. Pertama, otak kita kehilangan rem. Studi yang sama dari Van Dongen dan kawan-kawan di tahun 2003 temukan fakta di mana tidur 6 jam per malam selama 14 hari itu sama dengan tidak tidur 48 jam atau 2 hari berturut-turut. Yang lebih bahaya lagi, kita tidak menyadarinya. Fungsi kognitif kita bisa turun drastis, tapi kita merasa biasa saja. Itu istilahnya seperti orang mabuk yang merasa bisa menyetir mobil sahabat Life. Masalah kesehatan kedua, metabolisme tubuh kita bisa berantakan. Penelitian University of Colorado oleh Depner dan kawan-kawan di tahun 2019 ungkap kurang tidur 5 hari berturut-turut bisa sebabkan sensitivitas insulin kita turun hingga 9 sampai 27%. Itu seperti jadi pintu gerbang diabetes, sahabat Life. Nah, berat badan kita bisa naik 1,5 kilogram dalam 2 minggu. Hormon lapar atau ghrelin bisa naik 15%, sedangkan hormon kenyang, leptin kita bisa turun 15%. Itu artinya kita akan lebih mudah gemuk, lebih sering lapar, dan tentunya resiko diabetes melonjak. Kemudian, masalah kesehatan ketiga adalah jantung kita terancam. Meta-analisis besar oleh Kavasin dan Sings di tahun 2016 terhadap ratusan ribu orang, mereka dapati bahwa kurang tidur kronis bisa buat resiko penyakit jantung naik 11%, resiko stroke naik 15%, tekanan darah akan lebih sulit terkontrol. Masalah kesehatan keempat, sistem imun tubuh kita akan lemah. Studi dari Prater dan kawan-kawan di tahun 2015 sangat menarik. Dalam penelitian mereka meneteskan virus flu ke hidung 164 orang sehat, lalu mengamati siapa yang sakit. Mereka dapati mereka yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki resiko flu 4,5 kali lebih tinggi. Sedangkan mereka yang tidur 7 jam lebih per malamnya memiliki resiko terendah. Itu artinya
Tidur adalah vaksin alami tubuh. Masalah kesehatan yang terakhir adalah kesehatan mental kita bisa terganggu. Resiko depresi bisa naik 40%, resiko anxiety naik 50%, bahkan bisa picu episode psikotik pada mereka yang rentan. Nah, setelah kita mengerti ada begitu banyak resiko masalah kesehatan kalau kurang tidur, mari kita balik lagi ke pertanyaan. Kenapa weekend recovery tidak cukup? Ternyata ini alasannya sahabat life. Pertama, jam biologi kita bisa kacau. Jadi di otak kita ini ada jam master yang disebut SCN atau suprachiasmatic nucleus. Sekitar 20.000 sel di bagian otak hipotalamus kita. Disebut oleh Walker di tahun 2017. Jadi jam ini mengatur kapan kita merasa ngantuk, kapan hormon dilepaskan, kapan suhu tubuh naik atau turun, dan kapan pencernaan aktif. Nah, apa yang terjadi kalau kita terapkan strategi weekend recovery ini sahabat life? Begini contohnya, Senin hingga Jumat kita tidur jam 12 malam, bangun jam 5 pagi. SCN otak kita akan belajar bahwa, oh, kita tidur tengah malam. Saat weekend tiba, kita tidur jam 2 pagi, lalu bangun jam 12 siang. Hasilnya, SCN otak kita jadi bingung karena kita tidur subuh. Nah, kalau besoknya datanglah hari Senin, alarm kita berdering jam 5 pagi. SCN otak kita akan jadi lebih bingung lagi karena mengira ini sebenarnya masih tengah malam kalau menurut jadwal tidur weekend kita. Intinya ini seperti social jet lag. Seperti ibaratnya kita terbang Jakarta-London dan kembali lalu kita lakukan ini di setiap minggunya. Kebingungan SCN ini ada akibatnya sahabat life. Menurut penelitian Harvard oleh Watson dan kawan-kawan di tahun 2016 buktikan bahwa variasi jadwal tidur lebih dari 2 jam ini bisa akibatkan resiko metabolik kita naik signifikan. Ini butuh 1 hingga 2 hari untuk SCN otak kita reset kembali. Alasan kedua strategi ini tidak baik, ya karena kerusakan metabolik kita tidak dihapus cepat sahabat life. Walau mungkin rasa ngantuk kita bisa membaik, tapi sensitivitas insulin kita akan tetap buruk, kontrol gula darah tidak pulih, dan pola makan kita tetap akan tidak terkontrol. Itu artinya weekend recovery bisa buat kita merasa lebih baik, tapi tubuh kita sebenarnya masih dalam kondisi buruk sobat life. Alasan ketiga, strategi tebus tidur weekend ini tidak baik adalah karena utang di otak kita tidak bisa dilunasi cepat. Penelitian sleep restriction tunjukkan cara kerja otak kita saat tidur. Jadi ternyata saat kita tidur, otak kita membersihkan sampah metabolik melalui sistem glimfatik. Nah, fungsinya ini bisa kita bayangkan seperti petugas pembersihan yang bekerja malam hari, sahabat life. Jadi sampah protein atau beta amyloid dibuang dan koneksi saraf diperkuat atau dipangkas. Lalu memori dipindah dari temporary storage ke long term storage. Nah, apa yang terjadi kalau kita kurang tidur? Bisa jadi sampah menumpuklah selama 5 hari. Dan saat weekend tidur panjang, kita hanya bisa bersihkan 30 hingga 50% sampah. Sisa sampahnya masih akan ada saat Senin tiba, sahabat lain. Nah, minggu depannya sampah baru ditambah sisa sampah lama. Studi dari Banks dan kawan-kawan di tahun 2010 buktikan recovery yang seperti itu tidak linear. Itu akan buat makin besar utang tidur kita, makin lama pemulihan penuh. Nah, untuk alasan terakhir, kenapa strategi tebus tidur di weekend ini tidak baik? Ya karena pada dasarnya tidur panjang weekend itu merusak kualitas tidur kita. Menurut Lovato dan Lack di tahun 2010 sebut saat kita tidur 12 jam di Sabtu, tekanan tidur atau sleep pressure kita akan turun drastik. Itu berarti di Sabtu malam kita tidak akan mengantuk di jam normal sahabat live. Akibatnya kita akan tidur larut lagi dan di hari Minggu kita akan bangun siang lagi. Alhasil di Minggu malam kita mau tidur cepat karena pikir akan mulai bekerja atau bersekolah lagi besok hari Senin. Tapi sayangnya Minggu malam kita akan condong susah tidur sahabat live.
Datanglah Senin pagi, kita ngantuk dan kerja atau belajar tidak efektif lagi. Strategi ini hanya akan jadi seperti spiral negatif yang kita berulang lakukan. Lantas sekarang yang jadi pertanyaan, berapa lama recovery tidur yang sebenarnya? Menurut Rapp dan kawan-kawan di tahun 2009, sebut tidur 6 jam untuk 1 hingga 2 malam membutuhkan recovery tidur 1 hingga 2 malam tidur normal. Kalau dari Belensky dan kawan-kawan di tahun 2003 sebut kalau kita tidur 6 jam per malam selama seminggu, kita butuh recovery tidur sebanyak 3 hingga 4 hari tidur konsisten 8 jam. Nah, kalau kita utang tidur berat 15 hingga 21 jam atau tidur hanya 5 jam per malam selama seminggu penuh, kita butuh waktu 9 hingga 10 hari tidur normal untuk menebusnya, sahabat life. Itu artinya 2 hari weekend tidak cukup untuk lunasi utang 5 hari kurang tidur kita. Untuk strategi tidur yang benar, sahabat life disarankan untuk terapkan strategi konsisten. Konsisten adalah raja, sahabat life. Terapkan prinsip emas di mana tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk weekend juga. Karena SCN otak kita butuh rutinitas konsisten untuk kerja optimal. Variasi lebih dari 1 jam sudah cukup ganggu ritme sirkadian kita. Toleransi maksimal untuk jam tidur adalah kurang lebih 30 menit saja. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa aturan 7 hingga 9 jam tidur setiap malam itu harus kita terapkan, khususnya untuk usia dewasa. Untuk lansia di atas 65 tahun dianjurkan tidur 7 hingga 8 jam per malam. Ingat sahabat life, jadikan itu target setiap malam. Nah, jika terpaksa harus kurang tidur, apa yang harus kita lakukan? Lakukan power nap strategies. Caranya artinya sahabat life bisa ambil waktu istirahat di sela kesibukan dalam kurun waktu antara jam 1 siang hingga 3 sore. Di waktu durasi ini, silakan sahabat life tidur selama 20 hingga 30 menit maksimal menurut Lovato dan Lack di tahun 2010. Kita lakukan ini dianjurkan hanya saat darurat saja, tidak boleh setiap hari. Alasannya, kenapa harus 30 menit saja maksimal? Jawabannya, itu karena waktu ini cukup bagi kita masuk ke sleep stage 2 atau istirahat otak. Kita tidak masuk ke deep sleep, di mana kalau kita bangun kita bisa pusing nantinya sahabat life. Ingat, jangan tidur siang lebih dari 30 menit atau setelah jam 3 sore. Karena ini nanti bisa kurangi sleep pressure di malam hari dan ganggu tidur malam kita. Jika kita sudah terlanjur punya sleep debt atau hutang tidur yang banyak dan butuh recovery, berikut weekend recovery yang benar. Silakan sahabat life tetap bangun di jam yang sama, maksimal lebihkan 1 jam. Walau di weekend, kemudian kita coba tidur lebih awal di hari Jumat dan Sabtu malam. Kemudian silakan tambahkan 1 hingga 2 jam power nap 20 hingga 30 menit di siang hari jika masih ngantuk di weekend kita. Yang paling dilarang untuk kita lakukan di weekend adalah tidur 12 jam. Bangun siang sekali dan begadang di hari Jumat atau Sabtu malam. Kalau kita berhasil lakukan ini di weekend kita, jangan lupa untuk tetap komit untuk tidur 7 hingga 8 jam di sepanjang weekday atau hari kerja kita. Semoga berhasil sahabat life. Sebagai kesimpulan kita sahabat life harus ingat, tidur bukan kemewahan tetapi kebutuhan biologis yang mendasar. Seperti kata Dr. Matthew Walker, ahli tidur terkemuka dunia sebut, semakin singkat kita tidur, semakin singkat hidup kita. Tidur adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa kita lakukan untuk riset kembali otak dan kesehatan tubuh kita. Setiap jam yang kita pinjam dari tidur akan ditagih dengan bunga yang mahal. Kesehatan yang bisa menurun, produktivitas yang turun, dan kualitas hidup yang memburuk. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah malam ini. Segera pilih jam tidur konsisten Anda. Komit untuk 7 hingga 9 jam setiap malam. Mari perlakukan jam tidur kita sebagai janji penting dengan diri sendiri yang tidak bisa dibatalkan. Demikian pembahasan kita, semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life, Live in Fullness to Eternity.